لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Entah dari mana datangnya semangat sekeras baja itu, yang pasti jika itu tentang semangat untuk menuntut ilmu, Eka Windari sudah memilikinya sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Bahkan, kemiskinan dan keinginan orang tua agar dirinya menikah muda tak mampu menahan hasratnya untuk meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Eka, perempuan berkulit putih asal Prabu Mulih, Palembang ini menjadi yatim ketika dirinya masih sangat belia. Di usia 8 tahun ketika duduk di bangku kelas 3 SD. Emang sih masih kecil ya, umur berapa ya? Kelas 3 SD. Emang kan waktu itu perlu, ya belum ngerti apa-apa lah ya. Taunya bapak sakit, orang tua sakit, ibu ngurusin. Ya gimana ya? Ya meninggal karena nggak tahu apa-apa. Tadi ya udah kayaknya, wah bapak pergi udah gitu loh. Terus pergi kemana tuh pokoknya taunya udah dimakamin. Pas udah dimakamin ya kita masih kan nggak ngerti. Seketika itu dunianya pun berubah. Sang ibu menjadi kepala keluarga yang harus banting tulang mencari nafkah. Sementara Eka dan kelima saudaranya membantu menjual makanan dan apapun yang bisa dijual untuk menyambung hidup. Ibu membesarkan saya ya sendiri. Terus untung udah dengan hasil pensiunan bapak, kerja keras ibu, berdagang, jualan kan. Ya dari situ kita bisa hidup. Terus ya dengan gigi ibu saya itu menganjurkan anak-anak itu ya hidup mandiri. Setiap hari sekolah, sampai saya itu sebelum sekolah, berangkat sekolah harus bawa es ya. Es yang dititipin dagang ke tempat-tempat, ke warung-warung kecil yang dekat-dekat sekolah. Dari jam 6, mulai jam 6 sampai jam setengah 7 ya. Menjadi anak yatim seringkali harus berkorban perasaan. Eka kerap mengalaminya. Waktu saya SD, saya ikut ke drum band. Nah disuruh yang selanjutnya saya itu nggak yakin ya bisa pergi ke Eropa, itu nggak yakin itu, karena waktu itu tesnya aja waktu itu dengan beralihnya saya dari pramuka ikut drum band, ibu saya meyakinkan saya, kamu pasti bisa, kamu harus yakin, pasti Tuhan tuh bisa bantu. Saya itu waktu itu tes drum band yang mau berangkat ke Eropa itu dalam keadaan sakit. Saya nggak yakin itu bakal berangkat kan. Udahlah ibu, jangan maksa saya nggak mau ikut tes. Ikut, ibu doain. Ternyata doa orang tua ya, doa ibu saya tuh manjur. Setelah 2 minggu, saya tercatat terpilih jadi anggota
yang akan berangkat ke Jakarta, ikut training, berangkat ke Eropa. Bayangkan 3 bulan ya bisa ke Eropa. Tahun demi tahun pun berlalu, dengan kondisi ekonomi yang tak kunjung berubah, hingga Eka menginjak bangku SMP. Sang ibu kemudian memintanya untuk menikah muda. Ibu saya kan orangnya, karena tadi sebatang kara ya, kalau emang ada jodoh disuruh kawin. Saya 6 saudara, kakak saya yang 3 ya di atas saya, yang di atas saya ada yang cowok. Pas di bagian saya nggak mau dikawin muda kan, saya harus sekolah gitu. Sungguh kalut hatinya saat itu, hingga dia teringat sosok baik yang mungkin bisa menolongnya dari kebuntuannya ini. Eka itu dulu ketemu waktu saya dipindah dari Kalimantan Selatan ke Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Saya lihat waktu itu Prabu Mulih punya satu grup drum band untuk SD yang cukup lumayan. Yang menjadi Gita Pati waktu itu adalah Eka Windari. Di mata Suwito, Eka adalah anak yang gigih, berani, dan tahu keinginannya. Maka dia pun menyambut baik niatnya untuk melanjutkan sekolah. Anaknya kecil, tapi semangatnya hebat sekali. Dia bisa memimpin satu grup drum band yang anggotanya ada 60 orang dengan berwibawa gitu. Di luar itu dia anaknya pandai, cerdas, dan raportnya juga bagus sekali. Dan setelah tamat SMP dia tuh masuk STM di Pertamina juga, ada jurusan, beberapa jurusan sekolah teknik menengah waktu itu. Dia datang ke saya, "Bapak, saya kepengen meneruskan sekolah, apa Bapak bisa membantu saya?" Karena saya melihat raportnya waktu SMP juga bagus, di STM juga cerdas dia anaknya sih, pandai ya. Sehingga saya tidak keberatan untuk tertarik membiayai dia sekolah. Satu yang menonjol itu dia manja sama saya. Jadi saya memang kenal dekat dengan dia sejak dia SD. Dia selalu seperti anak kecil itu, minta digandeng, masuk ke lapangan gitu ya. Ya ada manjanya. Jadi mungkin dia juga figur seorang ibu, mungkin dia juga karena ibunya terlalu sibuk ya, adik-adiknya kan banyak itu. Begitulah anaknya. Jadi dia tuh tegas, pinter, tapi juga lembut dia. Dia itu kayak anak bungsu saya, karena dia adik anak-anak saya yang paling bungsu itu kakak kelasnya gitu lah. Nggak menutup mata ya, memang anaknya boleh dibanggakan lah. Pertemuan antara dirinya dengan Bapak Suwito dan istri sejatinya adalah skenario yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui keluarga Suwitolah, Eka pun menjalani takdirnya untuk dapat menggapai ilmu yang lebih tinggi. Waktu mau kuliah kan, pas mau kuliah, diginiin sama bapak, "Kamu berpikir dulu antara kerja atau kuliah," kata gitu. Mikir saya, dia memutuskan, saya yang memutuskan untuk kehidupan kamu, katanya. Kamu harus kerja. Kalau kamu kerja, kamu bisa kuliah. Kalau kamu kuliah belum tentu kamu bisa kerja. Saya milih, ya udah Pak, saya kerja. Saya kebetulan bisa menerima pegawai dan mempunyai wewenang untuk menerima pegawai baru. Itu saya terima dia sebagai pegawai di bagian keuangan. Coba bisa di keuangan nggak, kamu kan punya keahlian komputer akuntansi.
Dia diterima dan ternyata anaknya bagus sekali. Walaupun dia teknik listrik, tetapi di dalam keuangan dia bagus sekali. Pembukuan, penyatatan segala macam mengenai ekstraksi keuangan itu bagus sekali. Berhasil mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan milik negara, Eka pun kemudian membuka bab yang baru dalam hidupnya, yakni pernikahan. Didorong oleh keinginan sang ibu, Eka kemudian memilih seorang laki-laki baik dan sederhana sebagai pendamping hidupnya. Pertemuannya itu ibu saya juga. Ibu saya juga sebenarnya kebenaran suami itu kan suka main ke rumah lagi ada kerja di Prabu. Nah, yang pertama kenal tuh ibu saya. Dia ngomong ke saya, "Ibu punya jodoh. Ibu punya calon yang sering kesini." "Siapa?" gitu. Ya saya kan nggak kenal. "Ibu sudah berdoa mudah-mudahan jadi jodoh kamu." Tiba-tiba aja dia lagi ngawasin proyek-proyek di Prabu Mulih kan. Nah itu dia ketemu lagi. Ya kenal di situ. Pas kenal di situ, ya berapa minggu kemudian hilang lagi kan. Tiba-tiba ketemu lagi di kursusan lagi, di tempat kursus ya. Saya ngambil kursus programmer waktu itu. Ya ketemu, akhirnya tapi hilang lagi. Ya udah namanya jodoh, ketemu lagi. Dulu ya masih bujang itu kan, ya biasalah saya masih kerja tuh di proyek ya, sering pindah sana pindah sini. Pas saya tugas di sana di Prabu Mulih, ya namanya bujangan ya ketemu lah gitu kan, kenalan gitu. Menuju ke yang ini gitu belum, jadi begitu ketemu ya kenal saja. Sempat mengalami hubungan jarak jauh, namun ada satu keyakinan yang tertanam dalam di hati keduanya, yakni kejujuran. Selesai proyek kan hampir 1 tahun itu kan, saya balik ke Jakarta. Dia masih telepon gitu ya cerita ngobrol, belum langsung itu. Ya mungkin kalau orang bilang sekarang ngetrennya LDR tadi ya, LDR gitu istilahnya. Ya tambah selesai dari situ juga saya masih kerjaan di proyek di mana gitu ya, jadi ini tambah saya waktu itu baru nerusin kuliah juga gitu, jadi ya sibuk lah. Nah, 3 tahun kemudian baru saya menikah. Kebahagiaan Eka menjalani rumah tangganya sempat diselingi duka karena wafatnya sang ibu. Seorang ibu yang tak henti mendidiknya untuk mandiri. Seorang ibu yang selama hidupnya tak mau terlihat lemah di depan mata anak-anaknya. Dia sakit, tapi nggak merasa sakit. Ibu saya itu kalau kita bilang sakit, padahal dia tuh sakit, tapi dia nggak mau bilang ke anaknya ya. Sampai saya kadang pulang setiap lebaran kan, "Ibu sakit," dia nggak mau ngaku sakit. Pokoknya tegar terus dari dulu ya. Padahal kita tahu dia matanya merah, sampai kita paksa bawa ke rumah sakit. Nggak mau sama sekali. "Aku tuh nggak sakit, aku sehat." Dia pokoknya selalu menunjukkan ke anak-anaknya tuh dia tuh sehat. Nggak mau mengakuin dia tuh bawa sakit, nggak mau sama sekali. Dia dibilang lemah tuh nggak mau ibu saya. Pokoknya kayak wanita tegar, yang penuh semangat. Tapi pas meninggal itu dia sakit, ternyata udah komplikasi dia kan. Nggak mau ngebebani anak-anak dia itu loh. Ingatan akan figur ibu kemudian terbawa ke tanah suci. Rasa bahagia bercampur duka dirasakannya ketika menunaikan ibadah umroh tahun ini. Bahagia karena berkunjung ke rumah Allah adalah mimpinya selama ini. Duka karena teringat ibunya.
Ya Allah, nikmat ya rasanya. Aduh, nggak kebayang ya, apalagi ngelihat kemarin baru nyampe, ngeliat Ka'bah. Kok bisa nyampe ke sini ya gitu. Ya Allah, nikmat banget ya, walaupun berdesak-desakan waktu tawaf segala macem ya. Ya seneng, kayaknya pengen pulang lagi, nggak mau pulang ya. Enak di sini kayak betah. eh, Ya ngelihat kebesaran Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oh ini ya, sedih pokoknya nggak bisa kebayang sampai nangis. Terus yang saya tangisin lagi, ya saya ingat ibu tadi kan, gimana ibu saya naik haji dengan tawaf yang begitu, berumroh aja beribu-ribu orang ya di situ. Iya, kasihan dia sendirian kan. Kita yang umroh aja, yang muda aja berdesak-desakan, gimana dia haji. Di situ saya nangis, ya Allah maafin saya ya waktu itu gak nemenin ya. Ya nggak bisa dibayangin ya nikmatnya itu ya. Di depan Ka'bah, Eka merasa begitu kecil dan tak berdaya. Alunan azan pun mengingatkannya akan dirinya yang selama ini alfa akan perintah Allah. Dengan berjuta-juta orang ya percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Begitu kecilnya saya ya dibanding saya nangis tuh dengan panggilan sholat azan aja ya. Itu saya rasa ya Allah, dengan sholat azan aja beda banget di Indonesia dengan sholat azan mereka langsung dengan serentaknya. Itu yang saya malu ya. Ya mudah-mudahan saya pulang ke Indonesia dengan azan saya langsung sholat ya, karena udah perintahnya ya harus. Saya salut banget di Mekah ya. 9 hari ibadah umroh dijalani Eka dengan khusyuk. Hingga sampai pada satu saat usai menunaikan rukun terakhir, ketika dirinya harus bertahalul memotong rambut, Eka hampir kehilangan sang suami. Udah muter sampai 7 kali, tiba-tiba kan kemana suami saya gitu ya. Terus teman-teman, Baika itu suaminya mana? Lagi muter. Oh udah sekali. Oh iya udah tenang, saya udah ketemu sama dia kan. Tapi dia sendirian, saya sama rombongan. Terus putaran lagi. Baika itu nggak dipanggil, biarin dia mau usul, paling nanti ketemu di situ di terakhir di Marwah ya. Akhirnya kan sampai di Marwah, saya bingung kok suami saya nggak ada. Saya di situ nangis kan, kemana suami saya? Semua tuh dititip. Akhirnya saya doa, ya Allah, bilang, kalau emang saya mau terpisah dengan suami saya, jangan terpisah di sini. Kalau emang mau ketemu aja di hotel, saya gituin. Pas makan siang baru ketemu pun itu di hotel. Pelajaran dan pengalaman yang dibawa dari Tanah Suci menjadi kenangan yang tak terlupakan. Rindu untuk kembali lagi suatu saat nanti. Ya alhamdulillah setelah pulang umroh rasanya nikmat, kayaknya pengen ngulang kembali ya ke sana ya. Semangat untuk menuntut ilmu telah membawa Eka pada kesuksesan hidupnya kini. Ilmu adalah pelita hati dan pencerah fikir. Semoga Allah yang Maha Kaya mengabulkan doanya. Amin.